Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di iNews yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi.
Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas, mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri.
Menurut Ito, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini.
Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan AF hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di E-News yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang,
Ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadhoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas, mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon.
Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu.
Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjuk saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di iNews yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut.
Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadhoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di E-News yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadhoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan. Nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di E-News yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di iNews yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di E-News yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadhoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan. Nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di iNews yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan. Nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di E-News yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadhoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di iNews yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di iNews yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting,
Pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Petra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan Ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas, mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya, pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah Ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas, mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah Ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri.
Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana.
Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di E-News yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadhoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di iNews yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di E-News yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadhoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di iNews yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadhoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetagan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok Ar alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024.
Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di E-News yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadhoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadhoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina menyampaikan permohonan maaf ke keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan PK di PN Cirebon, 14/8. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk antarkan para terpidana, tetapi juga untuk sampaikan maaf secara pribadi ke keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu.